Ku tertunduk malu karena dosaku, mendengar suara di sekelilingku. Senang Majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Penatua Yosua Ivan Pradana dengan menggunakan ujian hitung jemaat. Adapun warta jemaat Minggu 17 Juli 2022 adalah sebagai berikut. Warta yang pertama, dalam rangka mensosialisasikan dan mengembangkan nilai-nilai pekerti luhur, GKJTU Bidang Diakonia akan mengadakan lomba foto pekerti luhur. Lomba ini dibuka untuk semua warga GKJTU tanpa memandang kategori umur, jenis kelamin, jabatan maupun profesi. Foto paling lambat dikirim tanggal 21 Juli 2022 pukul 14 dengan menyertakan nama peserta dan nilai pekerti luhur yang diambil. Bagi warga jemaat yang ingin mengikuti lomba foto ini, bisa langsung menghubungi majelis terkait syarat dan ketentuan lomba. Warta yang kedua, menindaklanjuti program Camp Pemuda GKJTU bersama BMGJ. GKJTU Bidang Koinonia Departemen Kategori Pemuda mengundang Komisi Pemuda Klasis untuk berkenan ikut berperan serta dalam program Camp Pemuda GKJTU bersama BMGJ yang akan dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan Sabtu 28 sampai 30 Juli 2022. Tempat Gedung LPPR Sinode GKJTU Kopeng. Tema Melok Tandang Gawe. Kriteria pemuda usia 16 sampai dengan 30 tahun. Bagi pemuda dan remaja GKJTU Bendosari yang ingin mengikuti camp ini bisa menghubungi majelis terkait syarat dan beberapa hal mengenai camp ini. Untuk pendaftaran peserta paling lambat hari Rabu 20 Juli 2022. Warta yang ketiga, Majelis GKJTU Jemaat Bendosari akan kembali melaksanakan ibadah PA dan anjarsana jemaat. Ibadah dilaksanakan setiap hari Kamis 1 bulan sekali. Ibadah ini akan dimulai pada bulan Agustus 2022. Untuk jadwal ibadah PA dan anjarsana akan dimuat dalam warta jemaat bulan Agustus dan diinfokan melalui warta jemaat lisan hari Minggu. Untuk ibadah PA dan anjarsana bulan Agustus, yang pertama akan dilaksanakan pada hari Kamis 11 Agustus 2022 jam 5 sore, tempat keluarga Bapak Samuel Priyadi, pelayan firman Pendeta Yuniana Wangsih, pemimpin pujian Diaken Sri Martini. Mohon dukungan doa dan kehadiran dari seluruh warga jemaat. Warta yang keempat, berdasarkan periode kepengurusan Majelis GKJTU Jemaat Bendosari yang akan berakhir pada tahun 2022, maka pada bulan Juli, yaitu hari ini 17 Juli 2022, Majelis telah menyiapkan form penjaringan calon majelis 2022-2027 yang akan dibagikan kepada warga jemaat setelah ibadah selesai. Jemaat dapat menuliskan nama-nama yang ingin dicalonkan dengan syarat yakni tercatat sebagai warga jemaat dan telah berusia dewasa atau sudah sidik. Nantinya nama-nama yang masuk akan dihimpun dan akan ditetapkan sebagai calon majelis resmi
untuk diadakan pemungutan suara pada bulan Agustus 2022. Diharapkan bulan September telah ada susunan kepengurusan baru dan minggu pertama bulan Oktober akan dikukuhkan serta diteguhkan. Terima kasih dan harap memberitahukan hal ini kepada jemaat yang saat ini tidak hadir, supaya semua jemaat dapat menuliskan calon kandidatnya. Warta yang kelima, mengenai undangan dari bidang ekumene, kemitraan, dan kemandirian GKJTU. Dalam rangka United Action atau upaya bersama dari gereja yang tergabung dalam UAM, maka diadakan program upaya bersama atau United Action untuk penggalangan dana untuk mendukung program penginjilan, diakonia, advokasi, pemberdayaan, dan kemitraan. Kegiatan upaya bersama tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Juli 2022 jam 10 WIB. Kegiatan yang pertama ibadah bersama, yang kedua walk a mile, yang ketiga pentas seni, yang keempat dasar, bertempat di gedung LPPL Kopeng. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat mendaftar pada majelis jemaat, yaitu Ibu Sri Rezeki. Untuk transport dan konsumsi ditanggung oleh gereja. Warta yang keenam, ibadah minggu 24 Juli 2022 akan dilayani oleh Bapak Penatua Kordowo Edi dengan menggunakan pujian Kidung Pasamuan Jawi atau KPJ. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita datang kepada Tuhan mohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami puji di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Bapa karena atas pertolongan-Mu, pemeliharaanmu dalam hari-hari kami, sehingga kami saat ini dapat berkumpul bersatu di rumah-Mu ini. Kami ingin beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir dan menolong kami, sehingga kami dapat melakukan ibadah kami seturut dengan kehendak-Mu. Sucikanlah hati kami, sehingga kami layak beribadah pada hari ini. Kami juga mohon pertolongan-Mu bagi Bapak Penatua Yosua Ivan Pradana yang akan memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan urapi, sehingga apa yang beliau sampaikan hanyalah firman-Mu saja. Juga bagi kami semua, Bapak Ibu Majelis, tim musik, sound leader maupun multimedia, semua yang bekerja pada hari ini, kiranya Tuhan mampukan, sehingga kami dapat melakukan semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Dan Bapa, kiranya Engkau berkati kami semua, jemaat-Mu yang hadir di sini. Tuhan curahkan berkat dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memperoleh berkat sukacita dalam ibadah ini. Dan semua yang kami lakukan Tuhan, kiranya Engkau berkenan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami Bapa hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan lagu pembuka dari PKC 27 bait 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru.
berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia, damai sejahtera, dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita akan mengawali ibadah kita dengan firman Tuhan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan menciptakan kita di dunia dengan tidak memberikan rencana yang buruk, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita memberikan rancangan keselamatan dan hari depan yang penuh dengan harapan, karena seluruh umatnya dikenal oleh Tuhan. Seluruh umat Tuhan Kidung Jemaat 282. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah manusia, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jangankan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Terkadang kita masih sangat sulit untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita.
saudara kita, anak kita, istri kita, suami kita. Bahkan kita masih sulit mengasihi lingkungan kita, alam yang ada di sekitar kita, dan banyak hal kecil lainnya. Maka dari itulah kita ini masih merupakan manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Mari kita tunduk di dalam doa dan mengakui setiap kesalahan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kasih-Mu sungguh besar atas kami. Berkat-Mu selalu tercurah bagi kami. Damai sejahtera-Mu ada di antara kami. Kami bersyukur Tuhan, sampai dengan hari ini, di tahun 2022 yang sudah menginjak pertengahan ini, Tuhan masih mengaruniakan kepada kami kesehatan dan keselamatan. Namun di sisi lain, kami pun juga menengok diri kami, hati kami, dan perilaku kami sepanjang kehidupan kami saat ini. Ternyata masih begitu banyak hal yang perlu untuk kami introspeksi, yang perlu untuk kami perbaiki, yang perlu untuk menjadi evaluasi. Masih banyak kesalahan, masih banyak dosa. Kami masih sering mendukakan Engkau, dan kami pun masih sering untuk melanggar setiap perintah, firman, dan ketetapan. Ajarlah kami Tuhan, supaya saat ini dan sampai dengan seterusnya di kehidupan kami, hari demi hari ke depan, kami boleh menjadi pribadi yang semakin baik. Kami boleh untuk menjadi orang yang semakin mencerminkan akan Engkau. Kami boleh menggenapi firman-Mu bahwa kami manusia adalah segambar dan serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, ampunkan setiap salah dan dosa kami, dan kami akan terus berusaha untuk memperbaiki diri kami. Turunkanlah Roh Kudus-Mu di hati kami masing-masing. Haleluya. Amin. Berita anugerah kita baca dan akan kita dengar di dalam Yesaya pasalnya yang ke-44, ayatnya yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 158 bait yang pertama dan yang kedua.
menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat yang ke-10 menjadi petunjuk hidup baru bagi kita untuk menapaki hari yang baru, manusia yang baru, pribadi yang baru, bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan akan senantiasa menopang kita. Amin. Kita akan bangkit berdiri. Dan sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia, kita akan mengaku iman percaya kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kidung Jemaat 47 bait pertama sampai yang ketiga. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang akan mendasari pemberitaan tentang
Tuhan Yesus pada minggu pagi hari ini terambil di dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Kita membuka Alkitab kita dalam Yosua pasal 1 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman-Nya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman-Nya. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan merenungkannya di dalam hidup. Mari Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang luar biasa, dan Tuhan yang senantiasa menuntun di setiap langkah kehidupan kami umat-Nya. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Sebentar lagi Tuhan, 77 tahun usia negara kami. Bukan usia yang panjang, namun bukan juga usia yang singkat. Telah banyak hal yang terjadi di bangsa dan negara kami ini. Telah banyak yang dilalui sejak zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, hingga saat ini kami boleh menikmati hidup yang baik di negara kami. Namun kami juga melihat bahwa masih begitu banyak hal yang bisa diperbaiki di negara ini. Oleh karena itu kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau boleh untuk campur tangan di dalam masalah pemerintahan, di dalam masalah ekonomi, di dalam masalah penanganan pandemi, masalah kesejahteraan sosial, masalah pangan, masalah pelaksanaan Indonesia sebagai tuan rumah G20, mengenai semua birokrasi yang ada dan hal-hal lain. Kiranya semua itu menjadi hal-hal yang positif bagi kemakmuran, kemajuan dan kesejahteraan semua penduduk dan semua rakyat Indonesia. Kami serahkan bangsa ini di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada beliau beserta segenap jajarannya sampai dengan lapisan yang terbawah. Semua boleh memimpin dengan bijak, dengan arif, dengan program-program yang telah dirancangkan. Semua itu boleh membawa visi Indonesia maju di tahun 2045. Kami berdoa Tuhan. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini, GKJ Wisma Indonesia. Tuhan boleh sertai
Ibu Pendeta Yunia Nawangsi yang menggembalakan di tempat ini. Engkau tuntun Bapak Ibu majelis, segenap pengurus dan fungsionaris, di mana semua pribadi ini adalah orang-orang yang Engkau percayakan untuk mengemban amanah tugas pelayanan di tempat ini. Kiranya semua program kerja, semua hal-hal yang telah dipersiapkan boleh berjalan dengan baik, terkhusus dalam setengah tahun di tahun ini. Kiranya boleh berjalan, dan semuanya adalah untuk pertumbuhan iman kami semua di tempat ini. Kami juga berdoa untuk semua warga jemaat dalam setiap pergumulan, dalam setiap hal-hal yang menjadi ganjalan. Mungkin di antara kami ada yang sedang sakit, ada yang mulai undur diri dari Engkau, dan sekian banyak kompleksitas hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di dalam hati pribadi lepas pribadi, sehingga gereja ini boleh menjadi gereja yang betul-betul visioner dan transformatif seperti yang dicanangkan oleh sinode kami di KJTU. Dan kami yang ada di sini boleh untuk terus bertumbuh mengimani kepercayaan kami kepada Engkau saja, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk sinode kami, klasis kami, yang dalam periode tahun 2023 akan menyelesaikan masa jabatan kepengurusan MPH, sinode maupun klasis. Kiranya semua berjalan dengan baik. Terlebih lagi GKJTU Klasis Bendosari akan menjadi tuan rumah persidangan ini. Engkau lancarkan setiap hal yang sudah dibuat oleh panitia. Semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kepengurusan yang baru bisa meneruskan program yang telah berjalan. Hal-hal yang baik bisa dipertahankan, dan hal-hal yang mungkin kurang berkenan bisa menjadi evaluasi untuk melangkah maju ke depan sebagai sinode GKJTU. Demikian ya Tuhan, seru dan doa kami. Kiranya Engkau mendengar dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena kami yakin dan percaya, saat kami hadir dengan sepenuh hati kami, dengan segala kerendahan hati kami, Tuhan pasti akan mengabulkan, dan Tuhan akan turut serta di dalam apa yang kami pergumulkan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satu Tawarikh 29 ayatnya yang ke-14 berkata demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita akan sama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam pelayanan persembahan yang akan kita iringi dengan pujian dari PKJ nomor 4 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan.
Tuhan Allah Bapa kami, Engkau berlimpah berkat atas kami. Engkau mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami, dan Engkau sendiri yang menuntun dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, apa yang kami persembahkan dan apa yang kami berikan mungkin tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami mempersembahkan ini dengan penuh kerelaan hati. Kami mempersembahkan ini dengan penuh rasa syukur dan rasa sukacita. Kiranya persembahan ini boleh bermanfaat, boleh dikelola dengan baik, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Sehat semua nggih? Amin. Penuh sukacita? Kok agak serot ya? Penuh sukacita atau sedang berdukacita? Sukacita. Sedang sedih, galau atau sedang sangat berbahagia? Ya kalau sedih ya nggak apa-apa, masuk manusia bahagia terus gitu. Kan tidak mungkin juga ya. Itu ada yang corona? Nggak ada. Sehat semua. Amin. Ya itulah dinamika yang terjadi. COVID masih ada, tapi mari kita meyakini bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Ini sudah terbukti, Bapak Ibu hari ini bisa beribadah, sudah tidak lagi harus jaga jarak satu dengan yang lain. Bahkan tadi majelis sudah mewartakan juga mulai akan ada pemahaman Alkitab dengan anjaksana. Ini adalah salah satu upaya bahwa kita sebagai orang percaya itu siap untuk memulai kembali hidup yang baru di tengah-tengah COVID-19. Kiranya kita bisa berjumpa dalam semua program yang ada, Walk Mile, PA, Pekan Keluarga, sampai dengan Natal nanti untuk mengakhiri tahun 2022. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya, siapa di sini yang suka sekali mengikuti acara televisi untuk unjuk bakat, talent? Indonesian Idol. Berarti ya Mas Dion juga mungkin. Mas Dion ini juga alumni pernah ikut Indonesian Idol. Dengan suara sebagus itu saja tidak lolos. Ada lagi yang lain ya, Master Chef. Wah ini Bu Nana, pernah ikut juga Bu Nana. Master Chef Indonesia. Apalagi ya, Dangdut Academy. Nah ini juga ada di televisi gitu. Banyak sekali yang mungkin sering kita tonton sehari-hari. Indonesia Mencari Bakat, Indonesian Got Talent, dan banyaknya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saat menonton acara seperti itu, biasanya kita punya jagoan, punya orang yang kita unggulkan. Tetapi di berjalannya acara itu, tentu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa akhirnya yang mencapai kesuksesan hanyalah satu orang. Kan nggak mungkin Indonesian Idol 10-10-nya juara. Pasti ada 10 besar yang akan terus berkurang hingga ada babak final dan dimenangkan hanya oleh satu orang.
Dan satu orang itulah yang pasti dianggap wah itulah yang sukses memenangkan kejuaraan tersebut. Nah, kita seringkali terpesona juga. Kalau nonton itu kan, kalau jagoannya menang senang sekali. Kadang ada yang kalau kita lihat sampai nangis karena orang yang dia dukung itu betul-betul menjadi juara satu. Padahal kita nggak kenal juga. Tapi kita menganggap dia sosok yang sukses, sosok yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan hari ini adalah tentang kesuksesan, di mana Tuhan ingin kita semua menjadi sukses. Namun, apa sebetulnya arti kesuksesan dalam hidup? Apakah kesuksesan itu menjadi tujuan hidup yang Tuhan inginkan atas kita? Ini adalah pertanyaan. Apa sebetulnya kesuksesan? Dan apakah Tuhan ingin kita sukses? Tentu saja jawabannya adalah iya. Iya. Sebagai pengikut Kristus kita tidak hanya diizinkan untuk sukses, namun kita diizinkan untuk mencapainya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan kita di bumi ini, Tuhan mengkaryakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di bumi, yang merupakan cerminan gambar dan rupa dari Allah sendiri, terus Tuhan, kamu akan gagal. Tidak mungkin. Tuhan ingin setiap umatnya sukses. Dia ingin kita sukses, tapi terkadang kita bingung. Karena kita bertanya-tanya, hal apakah yang bisa kita peroleh yang dilihat oleh Tuhan sebagai sebuah keberhasilan? Ini pertanyaan selanjutnya. Tuhan ingin kita sukses? Ya. Lantas kemudian, sukses seperti apakah yang berkenan di mata Tuhan? Kita sering menganggap kesuksesan, tolak ukurnya adalah kekayaan, karir, jabatan, kedudukan. Itu dianggap sukses. Tapi itu adalah ukuran dunia, bukan ukuran Tuhan. Mungkin kita diciptakan betul menjadi orang kaya, menjadi orang yang punya jabatan. Kalau yang sekolah contohnya selalu ranking 1, atau selalu menjadi ketua kelas, yang sudah bekerja karirnya meningkat terus sampai menjadi tingkatan yang paling tinggi. Tapi itu semua adalah ukuran dunia. Kita harus mengubah pola pikir ini menjadi kesuksesan yang ada di dalam Tuhan. Nah, lantas kesuksesan apa yang Tuhan inginkan? Ini akan terjawab. Yang pertama, kesuksesan kita bergantung apakah kita menjadi orang yang Tuhan inginkan atau tidak. Bergantung apakah peran kita itu sesuai dengan yang diinginkan Tuhan atau tidak. Dan yang kedua, apakah kita melakukan apa yang ingin Tuhan lakukan bagi kita. Itu tolak ukurnya. Dalam keduanya, Tuhan itu adalah fokus kita. Kita tidak akan pernah bisa mengklaim diri kita sukses kalau kita tidak menyerahkan pada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kembali pada permasalahan tadi. Juara Indonesian Idol, juara MasterChef. Kita mungkin mengenal betul juara 1 dianggap yang sukses saat itu. Tapi kemudian siapa yang setelah itu bisa mencapai popularitas? Siapa yang kemudian karyanya bertahan? Siapa yang kemudian albumnya banyak? Belum tentu yang juara 1. Betul gitu?
Kita sering lihat loh, itu siapa tahu loh pas kayak yang juara warung Indonesia aja. Padahal kita waktu itu nggak tahu. Kita lihat sekarang yang bertahan Vigi Aldiano, Agar, Marion Jola, Jody, lalu yang Master Chef yang sering viral ini jadi MC. Itu semua justru bukan yang juara 1 ternyata. Ada yang juara 5, ada yang... Nah, itulah yang kemudian dikatakan wah dia sukses. Dikasih jalan melalui pencarian bakat, tapi dia bisa mempertahankan itu dan dia sukses. Artinya adalah di sini juara 1 itu bukan patokan suksesnya. Tapi poinnya adalah juara di bawah itu dan saudara. Apakah kita sesuai dengan yang diinginkan Tuhan atau tidak? Dan apakah kita melakukan dengan cara Tuhan atau tidak? Itu sukses. Apakah kemudian yang tadi orang kaya itu pasti patokan sukses? Tidak. Apakah kemudian yang menjadi presiden itu patokan sukses? Tidak. Karena sukses adalah saat kita melakukan dengan baik, melakukan dengan benar apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita saat ini sebagai seorang petani, kita berbuat dengan baik sebagai seorang petani, kita sukses. Itu disebut orang sukses. Ada orang yang menjadi dokter, ya dia harus sukses dengan cara dia menjadi seorang dokter. Ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi supir, ada yang menjadi driver. Apapun itu bentuk pekerjaannya, asalkan dilakukan dengan benar dan dengan baik, itulah yang disebut kesuksesan. Kesuksesan adalah saat kita mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, apa yang kita lakukan, dan dengan caranya Tuhan, serta itu berdampak positif bagi banyak orang. Itulah sukses. Itu baru sukses. Warga Indonesia 200 juta nggak mungkin semua jadi presiden, nggak mungkin semua jadi pengacara, nggak mungkin semua jadi karyawan, nggak mungkin semua jadi perawat, nggak mungkin semuanya jadi. Pasti semua sudah ada porsinya masing-masing. Dan itulah yang patut untuk kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, contoh di dalam Alkitab banyak sekali. Ada Yusuf. Kalau Bapak Ibu dan Saudara semua ingat kisahnya Yusuf, Yusuf itu tidak langsung jaya. Dia bahkan menjadi budak, difitnah, dipenjara. Tapi apa kemudian? Ternyata Tuhan menjadikan Yusuf sebagai pemimpin Mesir dan merencanakan saat itu dia menjadi pemimpin. Dan masih banyak lagi. Ada Musa, Daud. Daud juga bukan orang yang mentereng, tubuhnya kecil, tidak punya kemampuan perang, tapi dia saat itu sukses. Goliat yang merupakan orang yang raksasa, kemampuan taktik luar biasa, besar badannya, kalah. Daud yang sukses. Padahal kalau kita lihat ukuran manusia, Goliat pasti menang. Ternyata Daud yang menang. Karena Daud melakukan dengan cara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan atas Daud. Itu contoh di dalam Alkitab. Nah, itulah kita kembali kepada firman-Nya yang sudah kita baca, yaitu di dalam Yosua 1 ayat 7-9. Itu adalah janji Tuhan kepada semua umat manusia dari zaman dahulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Di situ Tuhan menyampaikan, janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Supaya engkau bertindak dengan hati-hati, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan diakhiri di ayatnya yang terakhir, Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Asalkan kita tidak mudah terombang-ambing ke kanan dan ke kiri, kita menyerahkan diri pada Tuhan, maka perjalanan kita akan beruntung dan kita akan berhasil. Titik. Itulah janji Tuhan. Setiap orang bisa sukses. Setiap orang bisa berhasil karena Tuhan sendiri yang menjanjikannya.
di dalam Alkitab yang kita yakini dan kita percaya sebagai Tuhan itu sendiri. Lantas kemudian, apa yang menjadi syarat kesuksesan dan keberhasilan? Yang pertama, kita harus mencari tujuan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita cari kembali apa sebetulnya talenta kita, apa saat ini yang kita kerjakan, apa saat ini yang menjadi pelayanan kita, apa yang saat ini bahkan hal kecil yaitu hobi kita. Kita lihat itu semua. Dengan itu kita bisa merencanakan, oh Tuhan, aku akan berkarya di sini. Engkau berkati dan Engkau mampukan. Yang pertama, syaratnya adalah kita cari dulu tujuan hidup kita. Kemudian yang kedua yang penting adalah taat selalu pada firman Tuhan. Tidak mungkin kita akan sukses kalau kita tidak taat. Itu sudah hukumnya demikian. Kalau kita tidak taat, tidak pernah menyerahkan diri pada Tuhan, masa kita minta berhasil? Itu bisa dikatakan mustahil. Itu yang kedua, taat pada Tuhan. Dan yang ketiga, bersandar pada Roh Kudus. Yang terakhir adalah ini: Tuhan Allah sudah bertahta di surga, tapi Tuhan mengaruniakan Roh Kudus-Nya atas kita. Kita buka hati, biarkan Roh Kudus bekerja atas kita, memimpin langkah hidup kita sesuai dengan arahan dan kuasa. Itulah syarat kesuksesan di dalam Tuhan. Pada akhirnya, ukuran kita akan sebuah kesuksesan dan keberhasilan bukanlah ukuran dunia. Dan sudahkah prinsip kita sesuai dengan prinsip Tuhan? Sudahkah kita mengenal Dia dan berjalan di jalannya? Kalau kita memenuhi 3 syarat tadi, janji Tuhan akan tergenapi. Selamat menjadi sukses, selamat berkarya dengan apapun yang kita semua kerjakan. Kita yakini bahwa itu yang Tuhan inginkan dan kita lakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk saat teduh sejenak. Kita mengingat kembali, kita meyakini bahwa firman-Nya di dalam Yosua 1 ayat 7-9 itu berlaku atas kita semua yang percaya kepada-Nya. Tuhan menginginkan kita semua sukses. Tuhan menginginkan kita semua berhasil. Tuhan menginginkan kita menjadi orang baik yang berdampak bagi banyak orang. Dan kita boleh hari ini belajar menanamkan di dalam hati kami masing-masing bahwa saat kami menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau, maka perjalanan kami akan beruntung dan kami akan selamat. Dan Tuhan pasti menyertai kami kemanapun kami pergi. Karena seperti firman-Mu di awal ibadah kami, bahwa bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Itulah yang ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh untuk mendengarkan. Dan setelah kami pulang dari sini, itulah saat bagi kami untuk melakukan. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita respon firman-Nya di dalam PKJ 165 ayat yang pertama dan yang kedua. Dalam
sebelum kita menerima pemutusan dan berkat dari Tuhan, kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengar, kiranya kita tetap menjadi saksi Kristus di tempat di mana kita berada, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan sebagai pengamalan hidup yang baru. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Kita pujikan Tuhan Allah beserta engkau. Ibu matur suwun. Nggih, Mbak. Bu, nggih.
Halo. BCL. Pak Ade. Mas Randy, Mbak Gina. Tuh milih ya. Suamimu suruh milih. Selain Bu Indah, Muhammad kan tahu dan papinya sudah. Sana. Kita jalan ke sana. Simpangan jalan. Sana. Di bawah tadi masih oke. Oh ya pilihan kita tadi. Ya yang yang yes. Dua, tiga, empat, lima. Aduh, Pak Oman pilih yang aku jadi pacarmu. Halo Tante. Ya ampun, Ke papa tetap situ. Ya. Oh, jangan. Yanto, halo. Dadah sayang. Halo. Telah pesanan makanan. Mas dan berkati ayo. Selamat hari Minggu kepada semua Bapak Ibu dan saudara warga jemaat yang pada pagi hari ini beribadah secara online. Kiranya kasih dan penyertaannya juga senantiasa beserta dengan Bapak Ibu saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan, dan kami mengingatkan sesuai dengan warta jemaat bahwa akan ada pelaksanaan walk mile di LPPL Kopeng. Untuk lebih detailnya silakan untuk menghubungi majelis terkait pendaftaran dan hal-hal yang lain. Kemudian juga pada periode ini kepengurusan majelis akan berakhir dan akan diadakan pemilihan majelis baru tahun 2022 sampai 2027, serta ada form yang bisa diisi oleh semua warga jemaat akan kami persiapkan di meja gereja. Boleh untuk diambil dan mengisi nama-nama sesuai dengan kandidat yang Bapak Ibu harapkan untuk menjadi calon majelis periode yang baru. Demikian yang boleh menjadi warta. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih.